Ditanya arti melatih timnas Indonesia, Sintayong beri jawaban berkelas. Sepak terjang pelatih timnas Indonesia Sintayong usai membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 mendapat perhatian dari media Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara, Sintayong pun memberikan alasan kenapa dirinya mau melatih timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja keluar sebagai runner-up terbaik grup A dan berhak lolos ke Piala Asia 2023. Maklok CS memetik 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Sejumlah media luar diketahui ikut menyoroti pencapaian tersebut, salah satunya adalah media Korea Selatan, Newsis. Menariknya, dalam wawancara via sambungan telepon, Newsis sempat bertanya, apa artinya menjadi pelatih timnas Indonesia bagi karir Anda sebagai pelatih? Dengan bijak, Sintayong mengaku bahwa telah memiliki pengalaman di semua turnamen besar bersama timnas Korea Selatan. Hal ini kemudian tertarik untuk memilih Indonesia. Meski banyak pihak yang meragukan keputusan tersebut, namun dia enggan mengambil pusing karena ingin menantang kemampuan dirinya. Saya telah memiliki pengalaman melatih di semua turnamen besar di Korea, termasuk Piala Dunia Rusia 2018 dan Olimpiade Rio 2016. Papar Sintayong dikutip dari Newsis Selasa 21 Juni 2022. Dia tak menampik bahwa banyak pihak yang sempat mempertanyakan keputusannya memilih Indonesia. Namun Sintayong mengaku ingin keluar dari zona nyaman dan menantang dirinya sendiri. Ketika saya pertama kali mulai melatih di Indonesia, beberapa orang di sekitar saya bertanya-tanya, ada tawaran yang lebih baik di tempat lain, tapi saya ingin mengambil tantangan, bebernya. Saya ingin mengevaluasi kembali diri saya di tempat terbaru Indonesia dan seperti apa kompetisi dan bakat yang saya miliki tentunya. Itu semua masih dalam proses, pungkasnya. Ada 3 alasan Sintayong pilih timnas Indonesia. Alasan pertama, bukan karena uang. Meskipun klub Liga Cina menawari Sintayong gaji yang tinggi, namun dia lebih memilih melatih timnas Indonesia. Dikarenakan uang bukanlah segalanya untuknya, dia melihat potensi lebih besar untuk melatih timnas ketimbang klub. 2. Diberikan garansi oleh PSSI di Piala AFF 2020 lalu, Sintayong hanya mampu mengantarkan timnas Indonesia menjadi runner-up. Namun PSSI masih percaya dengan kinerjanya, lalu PSSI akan memberikan garansi kepada Sintayong untuk menukangi timnas Indonesia lebih lama lagi. Dan alasan yang ketiga yaitu melihat masa depan cerah timnas Indonesia. Sintayong melihat ada prospek masa depan yang cerah bersama timnas Indonesia. Dia ingin membangun timnas Indonesia agar lebih baik lagi di masa depan. Harus diakui, sejak dipegang oleh Sintayong, sejumlah kerangka pemain di level junior dan senior sudah mulai terbentuk. Kedisiplinannya sebagai pelatih juga perlahan memberikan manfaat bagi perkembangan sepak bola tanah air. Tentunya menarik untuk menantikan kiprah Sintayong selanjutnya. Setidaknya ada 4 agenda besar yang telah menunggunya hingga akhir tahun 2022. Terdekat, dia akan menangani timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Menyandang status sebagai tuan rumah, Ronaldo, Kuateh, dan kawan-kawan diharapkan dapat tampil maksimal mengingat terakhir kali Garuda Muda keluar sebagai juara adalah pada tahun 2013. Peringkat FIFA Timnas Indonesia dari masa ke masa pernah 76 dunia. Peringkat FIFA Timnas Indonesia dari masa ke masa langsung ramai dibicarakan usai Timnas Indonesia berhasil memastikan tiket ke Piala Asia 2023 dengan membantai Timnas Nepal dengan skor cukup telak yakni 7-0 di kualifikasi Piala Asia 2023. Tak hanya lolos ke putaran final Piala Asia 2023, namun ranking FIFA untuk Indonesia juga melesat tajam. Sebelumnya juga diketahui skuad Garuda memiliki kesempatan naik ranking, namun mereka gagal menang atas Bangladesh di FIFA Matchday pada Mei lalu. Pada update ranking FIFA terbaru, timnas Indonesia menduduki peringkat ke-155. Terlepas dari itu, dalam sejarahnya timnas Indonesia pernah menduduki ranking FIFA ke-76. Ingin tahu peringkat FIFA timnas Indonesia dari masa ke masa? Pada Juli 2016 ada di peringkat 191. Peringkat FIFA Timnas Indonesia dari masa ke masa diawali dari pernah duduk di peringkat 191 ranking FIFA. Timnas Indonesia pernah alami fase terburuk dalam sejarah sepak bola tanah air. Pasalnya mereka pernah duduk di peringkat 191. Hal ini akibat dari amburadulnya kepengurusan PSSI. Selain itu, sanksi FIFA juga menjadi sebab Timnas Indonesia duduk di peringkat 191 dari 204 negara ranking FIFA. Desember 2012 di peringkat 156.
Sebelum itu ternyata timnas Indonesia pernah duduk di peringkat 156 ranking FIFA. Menduduki peringkat terbawah merupakan efek dari kepengurusan Liga Indonesia yang terkesan asal-asalan kala itu. Agustus 2007 di peringkat 129. Timnas Indonesia tercatat pernah menduduki ranking di 129 FIFA. Lagi dan lagi, peringkat tersebut mereka raih usai gagal menjuarai Piala Asia 2007. Sontak hal itu membuat peringkat timnas Indonesia terjun bebas. 4. September 1998 di posisi 76. Tahun 1998 bisa menjadi momen terbaik timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Pasalnya mereka sanggup duduk di peringkat 76 ranking FIFA. Hal itu diraih usai mereka sanggup mengunci juara 3 di Piala AFF 1998. Desember 1996 di posisi 119. Sebelum menduduki peringkat 119 di ranking FIFA, timnas Indonesia pernah menduduki ranking 119 meskipun skuad Garuda lolos ke Piala Asia 1996. Namun kala itu mereka hanya mampu meraih 1 poin. Hal itu menyebabkan peringkat timnas Indonesia merosot ke 119 ranking FIFA. Desember 1992 di posisi 108. Di tahun 1992 timnas Indonesia pernah menduduki peringkat 108 ranking FIFA. Mereka juga sanggup duduk di peringkat 17 dari 26 negara Asia. Hal itu menjadi salah satu momen terbaik timnas Indonesia dalam hal peringkat di ranking FIFA. Neil Maijar kecewa, berat Dewa United kalah, kritik Hakim Garis. Dewa United harus menelan kekalahan saat bersua Persita Tangerang dalam laga lanjutan grup A Piala Presiden 2022. Bermain di Stadion Manahan Solo Senin 20 Juni 2022 sore, Dewa United dipaksa menyerah dengan skor 1-2 atas Persita. 2 gol kemenangan Persita masing-masing dicetak oleh Vergonzi pada menit ke-44 dan Abu Rizal pada menit 46. Adapun Dewa United hanya bisa membalas melalui gol striker asing Karim Rossi pada menit 45. Tim promosi Liga 2 2021 ini awalnya diprediksi bisa menang mudah melawan Persita. Hal ini karena penampilan apik mereka ketika berhadapan dengan PSIS Semarang pada laga sebelumnya. Bahkan Dewa United nyaris mengalahkan PSIS di depan ratusan supporter mereka sebelum ditahan imbang lewat gol di masa injury time. Namun penampilan skuad Dewa United berbanding terbalik saat melawan Persita yang sebelumnya laga menempati dasar klasemen grup A. Seusai laga, pelatih Dewa United Neil Maijar menyatakan kecewa dengan kekalahan yang didapat timnya. Menurut dia, para pemain masih sering melakukan kesalahan fatal yang berujung kebobolan. Hasil itu tentu sangat mengecewakan, jadi pemain ada beberapa kesalahan kurang fokus di pertahanan, sehingga lawan bisa otomatis mencetak gol, tutur Neil Maijar. Akibat kekalahan ini, Dewa United merosot ke jurang klasemen grup A dengan koleksi 1 poin. Peluang Dewa United untuk lolos dari fase grup Piala Presiden 2022 juga berkurang. Apalagi dalam 2 laga tersisa mereka akan menantang 2 tim tangguh yakni Persis Solo dan PSS Sleman. Kendati demikian, Neil Maijar percaya timnya bisa bangkit dan menyapu bersih sisa laga dengan hasil maksimal. Di pertandingan ketiga dan keempat kita akan perbaiki soal pertahanan dan penyelesaian akhir. Kami akan terus berjuang memberikan penampilan terbaik pada pertandingan melawan Persis dan PSS, tegasnya. Dikalahkan Bali United, Persebaya tersingkir dan huni posisi juru kunci grup C. Bali United berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 dalam laga terakhir babak penyisihan grup C Piala Presiden 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin 26 Juni 2022. Gol dari Bali United dicetak oleh Ramdhani Lestaluhu pada menit ke-52. Pada kesempatan kali ini kedua tim tampil ngotot sejak awal laga, namun sayang hingga babak pertama berakhir belum ada gol yang tercipta. Tepat di penghujung babak pertama, Bali United sudah melakukan pergantian pemain. Pelatih Bali United, Stefano Kugura, memasukkan Ramdhani Lestaluhu untuk menggantikan Ahmad Agung. 2 tenaga baru dimasukkan Persebaya Surabaya pada awal babak kedua. Dandi Maulana dan Supriyadi digantikan oleh Rizky Ridho dan Ahmad Nifian Dani. 4 menit setelahnya, Marcelino Ferdinand ditugaskan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Igor Vidal. Pergantian pemain yang dilakukan rupanya belum memberikan dampak positif untuk Persebaya Surabaya. Bali United justru yang membuka keunggulan pada menit ke-52.
Gol tersebut tercipta melalui tendangan keras Ramdhani Lestaluhu dari dalam kotak penalti Persebaya Surabaya.